semua bikin hoki. Nah, kalau rumah supaya membuat hoki itu gimana caranya? Ya memang ya sekarang itu apa-apa ya istilah kerennya hoki ya. Istri bawa hoki, apa meneh ya? Pekerjaan bawa hoki, temen bawa hoki. Apa ya? Pekerjaan bawa hoki, rumah yang bawa hoki gitu ya. Nah, kalau rumah yang membawa hoki itu harus kita bentuk ya. Karena apa? Rumah itu kandang rezeki. Kenapa rumah disebut sebagai kandang rezeki? Karena apapun rezekimu pasti dimasukkan rumah, ya toh? Motor masukin rumah, TV, kulkas, baju, uang pasti disimpan di rumah toh, atau di bank toh. Tapi kan rata-rata apa yang kita miliki itu kan dimasukkan ke rumah. Nah itulah yang disebut rumah itu ibaratnya kandang rezeki. Makanya penting membuat rumah itu supaya bisa menjadi hoki itu emang penting. Kalau nggak jadi hoki kan rumahnya panas, rumahnya penuh konflik, rumahnya tidak membawa rezeki ya, seperti itu. Tata caranya supaya kita mempunyai rumah yang membawa hoki ya, coba kamu keliling rumah ini, rumahmu sendiri, ada enggak tanaman-tanaman yang lapar? Kalau di sekeliling rumahmu itu ada tanaman yang lapar, itu bisa mengurangi hoki rumahmu. Terutama tanaman yang kamu tanam di pot. Itu kan berarti memang kamu paksa tanaman itu hidup di pot. Ya makanya harus kamu sirami. Kecuali kalau itu tanaman liar, itu sudah bukan tanggung jawabmu. Kamu menanam tanaman di dalam pot, itu berarti tanaman yang ada di dalam pot itu tanggung jawab kamu, karena kamu sudah membatasi istilahnya keleluasaan si tanaman itu untuk mencari makanan. Termasuk juga hewan-hewan. Kalau sudah kamu miliki dan kamu masukkan ke dalam rumah seperti burung, kucing, itu ya jangan dibikin kelaparan. Nah itu akhirnya kalau ada yang lapar, tumbuhan kekeringan, itu akan mengurangi hoki dalam hal rezeki. Ya seperti itu, lawang tanaman bengok-bengok minta makan, hewan, burung bengok-bengok minta makan, nah kowe kok mengharap hoki di dalam rumah itu ya nggak bisa. Itu tetap mengurangi energi hoki, ya, seperti itu. Padahal itu hal sepele, tapi sekarang itu banyak yang disaksikan itu ya. Ya, rata-rata hoki itu kadang berkurang atau bahkan hilang karena hal-hal yang sepele. Bahkan Allah itu bisa memberi pahala besar kepada manusia tuh karena hal-hal yang sepele seperti itu. Terus yang kedua, rumah itu ya jangan hanya untuk urusan dunia saja. Ya untuk baca Quran itu juga membawa hoki loh itu. Kalau rumah itu tiap hari hanya mendengar kamu bingung ngurusi rezeki, ribet ngurusi keadaan, pusing menghadapi masalah, ya rumah itu dengar masalah terus toh. Sekali-kali kamu baca kalam Tuhan, baca Quran supaya didengar oleh rumahmu ini. Ibaratnya anggap saja rumahmu itu punya telinga. Sekali-sekali kamu perdengarkan ayat-ayat Quran yang kamu baca itu. Selanjutnya, ya gunakan rumahmu itu untuk sholat sunnah, sholat duha lah, ya, sholat hajat lah, sholat tahajud, sholat tobat. Seperti itu, jadi hiasilah rumahmu ini dengan baca Quran dan sholat-sholat sunnah. Itu insya Allah akan membawa hoki. Dan taburilah rumahmu dengan doa. Ya, kamu mendoakan istrimu pernah enggak? Kamu itu harus mendoakan istrimu. Istrimu mendoakan kamu. Kalau kamu sudah punya anak, ya kamu dan istrimu mendoakan anakmu. Dan ajarilah anakmu mendoakan kamu dan istrimu sebagai orang tuanya. Makanya rumah itu akan bertabur doa. Itu.
Terus yang selanjutnya, jadikanlah rumahmu sebagai ladang solusi. Ada tamu punya masalah, jadikan rumahmu itu untuk memberi solusi pada orang-orang yang bermasalah. Orang datang minta tolong, rumahmu itu jadikan sebagai sumber pertolongan. Orang datang, istilahnya datang tapi untuk berakrab saja, istilahnya cuma bersilaturahmi, jadikanlah rumahmu itu sebagai ladang silaturahmi. Itu akan membawa hoki dan meningkatkan hoki rumahmu. Seperti itu, kalau itu kamu lakukan setiap saat, otomatis hokinya rumahmu itu setiap saat akan bertambah seperti itu. Gitu loh. Jadi itu harus seimbang ya Romo, antara duniawi dan iya, secara duniawi ya hubungan sosial kemasyarakatan tadi, hubungan dengan makhluk lain, jangan ada makhluk-makhluk lapar dalam rumahmu atau sekeliling rumahmu, yang itu menjadi tanggung jawabmu untuk memberi makan dan minum, untuk memberi rezeki kepadanya. Secara ukhrawi ya, gunakanlah rumahmu untuk beribadah. Tuh. Terus apa? Berarti kalau rumah harus menghadap ke timur, ke barat, itu pengaruh hoki nggak itu? Ya itu nggak pengaruh hoki sih. Kalau saya sih, karena itu tidak bisa dibuktikan secara logis ya. Itu kan cara jenis itu keyakinan. Oh, kalau menghadap timur hokinya gini, menghadap barat gini, menghadap utara gini. Lah kalau jalannya aja di sebelah utara kamu, mosok kamu mau bikin rumah menghadap selatan, berarti ngungkuri jalan. Lah itu malah nggak jadi hoki. Seperti itu. Jadi itu kalau itu hubungannya dengan sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan logis gitu loh. Itu kan hanya istilahnya satu sugesti kan, kayak gitu. Kan hidup juga nggak sebatas mengandalkan sugesti. Jadi yang penting hidup itu nyata-nyata saja. Sugesti penting, tapi ya jangan sampai terlalu mengandalkan sugesti kayak gitu. Nanti kalau rumahmu terlanjur menghadap barat, lah kamu hidupnya sulit, terus dikon menghadap ke utara, lah itu kan butuh biaya, repot. Itu jadi sing wajar-wajar wae. Ini bukan saya kok terus istilahnya saya membantah teori Feng Shui loh, saya enggak, tapi coba kita sugestinya yang logis-logis saja kayak gitu loh. Jadi apa saja itu yang bisa membawa hoki atau tidaknya itu tergantung dari pribadi orang masing-masing gitu. Iya. Lah kalau kamu sudah melakukan hal seperti itu yang sudah saya ungkapkan tadi, ya kamu harus yakin ya bahwa apa yang kamu lakukan itu akan membawa hasil, yaitu tadi hoki tadi. Kamu harus yakin ketika di sekeliling kamu itu hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan sudah kamu bikin kenyang, kamu pelihara dengan baik, kamu harus yakin itu akan membawa hoki. Ketika kamu beribadah di rumah, sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tobat, sholat duha, itu kamu harus yakin itu akan membawa hoki. Kemudian kamu baca Quran, kamu harus yakin dengan Quran itu akan membawa hoki. Selain itu ya diniatkan untuk beribadah kepada Allah, li kalimatillah, li ridhoillah, kayak gitu. Tapi keyakinan bahwa rumahmu ini akan membawa hoki itu penting. Karena kalau kamu berprasangka bahwa wah rumahku ini tidak membawa hoki, ya itu bisa terjadi. Itu